akhirnya aku coba untuk bikin konten yang ngebahas soal ciri-ciri posesif dan aku share dan ternyata puji Tuhan rame, rame banget, belasan ribu atau puluhan ribu gitu yang akhirnya yang Yang beli. ngambil, gratis aku Oh, bagiin. yang download? Iya, yang download gitu. Jadi aku langsung riset, aku langsung Di brainstorming tengah-tengah itu? di tengah-tengah itu. Itu udah selesai, sampai berjam-jam FGD 4 grup, itu udah selesai semua, data udah kekumpul, aku udah proses tengah-tengah menulis. Tapi malah penulisnya kena? Tapi pada saat itu malah kena imposter syndrome. Itu kan masuknya pelan-pelan. Awal-awal mungkin dikata-katain dulu dan ngerasa, "Ah, nggak apa-apa, dia sekali-sekali doang begitu." Nanti pelan-pelan mulai di gaslighting, pelan lagi mulai di passive aggressive, pelan lagi mulai di stalking, mulai dikontrol, mulai diawasin, mulai dilarang ini Ada itu. tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya gitu. Apalagi kalau jadi ketika terjadi peristiwa itu tuh panik tapi juga tenang pada saat yang bersamaan karena berpikir mataku yang hampir buta sebelah dan cacat ini Tuhan bisa sembuhin. Percaya. Heeh, bahkan di Alkitab aja kan orang meninggal aja mati, Tuhan bisa Dihidupin lagi, bangkitkan. betul. Iya, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kuasa apapun yang lebih besar dari kuasa Tuhan gitu. So, Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Christy ya. Jadi iya, kalau benar. teman-teman udah pada tahu Christy, biasa dia aktif di sosial media, di Instagram ya, sering terutama di Instagram, dan sharing banyak tentang belakangan tentang relasi. Sebenarnya sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang itu, kita bakal tanya-tanya dulu latar belakang dari Christy ini. Jadi Christy itu asli mana sih sebenarnya? Kalau mau dikatakan asli ada beberapa kota. Jadi lahirnya di Blitar, kemudian zaman SD, era SD sampai SMA itu di Kediri, lalu kuliah S1 di Surabaya. Jadi dan sekarang di Malang S2-nya. Jadi kalau mau dirangkum aslinya Jawa Timur. Aslinya Jawa Timur. Iya. Tapi banyak ya. Banyak kota, iya. Banyak kota, sering pindah-pindah berarti. Karena itu tadi, karena masa kecilnya di Blitar lahir terus kemudian sampai ke S2-nya. Terus dulu kalau kamu berapa bersaudara sih, Christy? Aku 3 bersaudara dan anak ketiga, anak Anak terakhir. terakhir. Betul. Terus masa kecilmu kamu habiskan di Kediri ya seperti anak pada umumnya. Iya, awalnya sih karena lahir di Blitar itu ya, jadi sampai ke usia 4 SD itu di Blitar, bukan kotanya ya, lebih ke desanya. Dan barulah setelah 4 SD itu pindah sampai ke SMA itu berada di Kediri. Jadi kalau ditanya masa kecil yang di mana dulu nih, yang umur berapa dulu gitu. Oke. Kalau kamu sendiri lahir dari latar belakang Kristen juga dari kecil? Iya, kalau dibilang Kristen malah Kristen banget kayaknya, karena orang tuaku hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Iya, pendeta gitu. Kalau hubunganmu pribadi dengan Tuhan ketika dulu, apakah sudah ada kedekatan personal? Malah belum ya, belum tuh dalam arti gini, karena mungkin karena tumbuh di lingkungan hamba Tuhan, gereja, itu sempat ada masanya di mana aku mempertanyakan tentang Tuhan gitu, dan aku pengen mengenal Tuhan itu secara pribadi, bukan karena orang tuaku hamba Tuhan, gitu. Dan ya. Setelah itu kamu menemukannya mulai di usia berapa ketika itu? Mulai mencari. Oh, kalau itu sih sejak dari masih di Blitar itu, yang di desa itu tuh udah mulai mempertanyakan gitu. Kenapa kok aku memilih Tuhan Yesus gitu? Kenapa aku kok Kristen agamanya? Gitu. Itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, tetapi karena masih kecil ya, jadi belum benar-benar explore, belum mencari, hanya melihat oh dari cara ibadahnya seperti apa, terus kenapa kok Kristen seperti ini dan seperti itu. Lebih jauh lagi itu ketika udah masuk ke masa SMP, masa SMP, dan kemudian benar-benar diteguhkan dan benar-benar makin yakin itu masuk ke masa SMA. Di SMA. Christy sendiri kuliah di Surabaya akhirnya. Kita sama mater ternyata. Baru tahu juga ternyata kita dari Petra, sama-sama Surabaya. Dan daerahnya sama. Paling enggak agak relate ya. Kita juga hampir-hampir seumuran. Daerahnya familiar ternyata. Familiar. Nah, kamu ngambil jurusan apa ketika kuliah itu? Yang S1-nya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, kemudian ini sedang lanjut
S2 ngambilnya teologi tapi in counseling. Teologi in counseling. Iya, jadi yang dipelajari utamanya sebenarnya adalah teknik-teknik dan teori-teori konselingnya, tapi ada basisnya adalah teologi. Sebenarnya kalau dari komunikasi ke konseling agak nyambung ya. Agak nyambung. Karena di komunikasi itu ada mata kuliah juga yang aku ingat itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Kalau kamu sendiri dulu pengen ngambil tergerak untuk kuliah di komunikasi, kenapa sih? Sejujurnya malah pengennya dari awal psikologi. Oh, awalnya psikologi. Tapi karena pada saat itu ekonomi keluarga belum sestabil itu untuk membiayai kuliah di jurusan yang aku mau, itu akhirnya papi mami aku waktu itu sempat ngomong, kalau bisa kamu cari yang ada beasiswanya. Karena mungkin kalau Ryan tahu, Petra kan ada beasiswa itu untuk putra-putri hamba Tuhan, betul gitu. Nah, akhirnya mereka menyarankan ke situ dan akhirnya dicoba dan memang jurusan psikologi kan nggak ada gitu. Jadi akhirnya dibantu cari, nah ketemunya yang kira-kira berminat sesuai minat gitu. Betul, masuklah ke ilmu komunikasi. Sebenarnya juga pengen loh ke DKV waktu itu. Sempat iya. Ke DKV. Sama sastra Inggris tentunya. Di DKV itu tugasnya banyak sih. Ya, tapi bersyukur sih akhirnya ilmu komunikasi. Terus kamu setelah di komunikasi kerja di mana tuh pertama kali? Pertama kali itu kalau tempatnya di perusahaan, ya sekarang udah nggak ada sih perusahaannya. Itu dia bergerak di bidang social media management. Dan aku masuk pertama tuh sebagai penulis di situ, writer-nya. Jadi mereka punya website, aku masuk sebagai penulis dan juga untuk konten klien-kliennya. Dari dulu jadi udah konten kreator ya, udah lama banget sebagai ngisi konten, menulis dan sebagainya. Sudah, iya, puji Tuhan diberikan pengalaman dan juga minat di situ. Sejak sebelum kerja pun sebenarnya sudah mengonten, sudah nulis konten, sudah nulis blog. Gitu. Kalau zaman dulu blog lah ya, kita belum Facebook aja masih baru kalau nggak salah ya. Betul, masih ya angkatan awal lah. Kalau saya dulu di Kaskus banyak. Oh iya, tahu. Forum. Sekarang yang mirip kan Thread tuh. Dia vibes-nya benar-benar mirip kalau sekarang. Oh, ya bedanya kalau Kaskus kan lebih ke forum ya, komunitas gitu Thread ya. Juga, kalau Thread kan lebih ke sosial media. Iya, betul. Nah, terus mulai concern ke sosial media di situ. Sebenarnya kalau tentang topik yang kamu sering angkat sekarang itu bermulanya tuh sejak dulu atau baru-baru ini aja? Kalau topik yang akhir-akhir ini kan yang relasi ya. Yang relasi itu. Itu justru baru bisa dikatakan 5-6 tahun terakhir berarti. Karena patokanku adalah pandemi. Oh, ketika pandemi itu kamu memang dapat topik itu. Kalau sebelum-sebelumnya kamu lebih mengulas ke apa sih? Awal-awal. Oke. Kalau awal-awal tuh lebih ke pengalaman pribadi, ada curhat aja, ngeblog, nulis, terus nulis macam-macam tentang pengalaman pribadi, tapi juga tentang bagaimana pertolongan Tuhan, kesaksian gitu nulis. Terus sempat juga karena aku minat di bidang leadership sama discipleship, jadi kepemimpinan dan pemuritan. Nah, itu aku banyak eksplor di situ juga. Sempat sharing di situ. Kayaknya juga aku sempat lihat juga Kristi sharing di YouTube waktu awal-awal dulu ya kan. Sempat. Yang di bengkel mindset itu ya. Oh, kalau itu udah belum. Itu baru. Itu baru. Itu baru. Berarti yang era dulu belum masuk ke YouTube ya? Belum, masih di kalau era dulu di Friendster. Oh, Friendster sama blog ya, nulis blog bener. Kali. WordPress. Oh, WordPress. Ya, saya Blogspot. Oh iya, sempat nyoba tapi nggak suka. Akhirnya lebih suka ke WordPress. Gitu. Masih dalam kontennya masih dalam bentuk tulisan. Terus mulai pertama kali itu masuk ke platformnya Friendster ya masih tulisan dong kalau. Iya, ada notes dulu aku ingat banget dan ketika si itunya sosial medianya sendiri hilang, tulisanku gone juga semua. Oh iya, hilang semua. Hilang semua, puluhan tulisan di situ. Dan kamu nggak ada backup di? Nggak ada. Wah, itu agak reckless-nya juga ya, sayang banget, nyesek. Lebih ke nggak tahu kan ya kalau dia bakal hilang ya gitu. Ya berarti ini kayak ada pesan buat konten kreator juga ya kali. Beberapa mungkin kalau kita harus punya backup paling nggak. Iya. Kalau nggak hilang semua, udah gone. Kayak Friendster itu. Wah. Beneran tanpa jejak. Sayang banget. Beneran. Kalau di Kaskus masih sih beberapa. Dulu saya kan bikin istilahnya thread kalau di sana. Oh iya betul. Nah, setelah kamu mulai ngonten terus itu kan awal-awal tentang diri sendirilah, mulai ke relasi nih. Apa pemicunya, Kristi? Atau ada keresahan pribadi atau something yang bikin kamu itu?
kalau tadi kan aku sebutin memang awalnya minatnya di leadership sama discipleship. Iya. Dan ketika aku share, karena memang niatnya saat itu adalah untuk berbagi aja, berbagi values, pikiran, mindset itu, ternyata yang respons nggak sebanyak yang aku bayangkan, gitu. Nah, lalu kemudian masuklah di zaman-zaman pandemi itu, terus makin pengen fokus, terus kemudian berpikir kalau aku memang pengen sharing sesuatu yang berdampak, aku merasa pada saat itu aku perlu paling tidak meraih perhatian mereka dulu, grab their attention dulu. Lalu setelah itu aku masukin value yang lain. Nah, akhirnya aku mencoba untuk, aku ingat, aku pernah waktu itu nulis e-book terkait dengan posesif. Nah, karena itu dulu sempat menjadi isuku di saat remaja, gitu. Nah, akhirnya aku coba untuk bikin konten yang ngebahas soal ciri-ciri posesif dan aku share dengan, kan sempat belajar digital marketing ya. Jadi aku pakai ilmu digital marketingnya, berbagi e-book secara gratis, lewat konten juga, dan bahkan sempat aku iklanin tuh saking niatnya berbagi, pakai AdSense gitu. Waktu itu di Instagram. Oh, di Instagram. Di Instagram sama Facebook. Aku iklanin. Nah, dan ternyata puji Tuhan rame banget, belasan ribu atau puluhan ribu gitu yang akhirnya yang ngambil, gratis aku bagiin. Yang download? Iya, yang download gitu. Nah, ternyata respons mereka tinggi sekali terkait sama relasi. Nah, disitulah akhirnya aku, oke, kalau memang ini jalannya, dan aku pun berpikir kalau aku lanjutin, aku ada energinya nggak, ada minatnya nggak di situ. Akhirnya ternyata ada. Ya udah dilanjutin sampai sekarang. Jadi triggernya itu karena ada keinginan untuk berbagi, terus kemudian dapat feedback, dan dari feedback itu semakin diteguhkan, ya udah aku lanjutin. Wow, keren. Tapi sempat kamu juga sharing ketika yang sharing di story atau di reels, aku lupa. Yang kamu tuh sempat 10 tahun hidup dalam kesannya murung atau gimana itu ya? Yang keputusasaan karena keputusasaan. Itu kamu alami itu ketika masa-masa kuliah atau? Itu SMK? Kalau yang itu sejak lebih kecil lagi. Jadi sejak SMP pun sudah merasakan, sejak SMA, kuliah S1 pun juga masih sempat ada sisa-sisanya lah. Kalau aku sih sebutnya residu ya. Kalau itu kan kurang lebih ya. Jadi kalau aku totalin itu kurang lebih 10 tahun itu, dan startingnya memang karena kesadaran dirinya mulai muncul di era SMP. Di usia-usia SMP. Usia anak-anak remaja sampai ke bawah ke S1 masih gitu. Nah, itu kamu mulai pulih dari itu kapan sebenarnya? Kalau pulih mungkin 100% pulih kayaknya enggak. Cuman kamu kayak kalau udah menyadari kalau itu memang pola dan kamu bisa cut off itu kan mulai kapan itu? Itu sebuah perjalanan. Jadi ada kalanya ketika sadar itu bisa mengerti yang baik dan tidak mana, yang menumbuhkan dan menghancurkan yang mana. Tapi karena perjalanan pulih itu kayak tadi Rian sempat bilang kan nggak langsung 100%. Bahkan kita pun sekarang masih terus berproses gitu. Jadi yang terjadi adalah ketika aku sadar, terus kemudian memperbaiki diri, terus kemudian muncul lagi misalnya trigger yang lain. Nah, di situ aku berproses lagi. Kemudian misalnya down lagi. Jadi proses pulihnya itu seperti berlayer gitu. Berlapis, satu lebih betul. Jadi diperbaikinya, dipulihkannya itu satu. Makin tebal makin kuat juga. Kalau secara psikologisnya justru semakin dibuka. Kalau tebal ya dikupas. Kalau semakin tebal kayaknya semakin ditutupi, ya. Oh iya betul, secara psikologis dikupas. Semakin dibuka gitu. Itu juga perjalanan yang seperti itu juga kamu bisa share tentang akhirnya tentang relasi itu bisa jadi bekal karena pengalaman pribadi juga itu kali. Iya, salah satunya ada. Terus buku e-book pertama yang kamu lepas di internet dengan gratis. Setelah itu apakah kamu menulis lagi setelah itu? E-book pertama, itu bukan e-book pertama ya, tapi yang memang dilepas secara masif, betul itu, karena ada beberapa e-book yang lain, dan itulah yang menjadi cikal bakal atau permulaan nulis buku yang sekarang ada di penerbit major gitu. Sebut merek boleh nggak sih? Iya, ada di Gramedia, betul. Itulah e-book itu yang membahas soal posesif itu,
yang membawa kepada buku soal toxic relationship, karena e-book itu ternyata puji Tuhan dibaca oleh salah satu editor di LX Gramedia. Oh, jadi mulai dari e-book itu dibaca oleh editor LX Gramedia itu, terus kamu dihubungi. Betul. Beliau untuk menulis. Wow. Betul. Tapi ada satu cerita lagi tuh di balik itu. Gimana karena tuh? aku sempat di tahun 2019 akhir masuk ke 2020 awal pandemi itu mengikuti proses sertifikasi coach di Jakarta untuk anak remaja. Nah, mentor aku pada saat itu kami sedang sertifikasi training begitu, beliau mengarahkan untuk ayo teman-teman bikin 2 target besar setiap tahun dimulai tahun depan. Nah, 2 target besar. Iya, aku nulis 2021 kan itu tahun 2020 ya. 2021 aku mau nulis dan terbitin buku lewat penerbit major. Gitu. Aku tulis tuh secara detail bulan Januari mau ngapain sampai selesainya buku. Nah, jadi ketika 2021 dihubungin, itu seperti sebuah kalau mungkin orang bilang manifestasi ya. Kalau aku bilang perkenanan Tuhan. Perkenanan, God's favor. God's favor gitu. Betul, kita God's favor-nya align dengan kerinduan yang ada di hati. Gitu. Kebalik ya, kerinduan di hati align dengan God's favor. God's favor-nya. Nggak boleh kebalik. Iya, nggak boleh terbalik. Karena yang memulai dari Tuhan gitu. Jadi memang itu mulai kamu nulis, tapi sempat kamu sharing juga di awal kamu diminta untuk menulis tuh kamu kayak beban cukup besar. Berat ya. Secara tanggung jawab iya, secara memahami ini sebagai anugerah, sebagai amanah iya, tapi secara bagaimana merencanakan sebuah mimpi itu excited. Deg-degan tapi excited, betul. Terus itu kan kamu juga melibatkan followers ya ketika itu? Iya, sempat. Jadi memang konsepnya tuh mereka ketika LX Gramedia ngubungin kamu tuh, mereka punya big idea atau menyerahkan semuanya ke kamu ketika itu? Nah, itu hebatnya mereka tuh menyerahkan. Wow, keren. Tapi dalam proses ini ya, karena diawali dengan meeting secara online tentunya, terus kemudian aku menjelaskan bahwa alurnya kurang lebih seperti ini dan mereka mempercayakan, ya kami udah baca tulisannya dari e-book itu, kami suka dengan gaya menulisnya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu Kak gaya menulisnya gitu. Jadi tolong karena pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca mereka ya. Iya. Dengan Targetnya ketika itu apa? Waktu itu sih remaja ke atas, jadi remaja ke arah young adults. 15 gitu, apa 17 plus? 15. Iya, 15 sih kayaknya masih bisa. 15 plus. Jadi untuk memang edukasi mereka awal. Targetnya itu dan kamu dikasih setelah meeting ditemukan tentang toxic relationship free itu. Karena dari awal ngomongin posesif itu kan ada kaitannya dengan relasi yang toksik. Iya. Jadi mereka memang dari awal editor aku itu Mbak Gigi namanya, dia menawarkan meminta untuk Kak tulisannya yang seputar hubungan toksik ya, gitu. Kak sesuai dengan yang Kakak tulis. Apalagi waktu itu juga makin populer, pembahasannya semakin banyak. Terus di saat pandemi juga makin banyak pasangan yang nggak keluar rumah, terus LDR benar-benar nggak bisa ketemu, berantem kan. Nah hubungan-hubungan toksik itu sudah mulai makin banyak, pembicaraan toksik juga makin banyak, terus makin relevan, akhirnya dibuatlah yang lebih lebar, tidak hanya mengerucut ke soal posesif. Jadi judulnya Toxic Relationship Free. Akhirnya aku kasih judul masih gitu. Ada di Gramedia, tapi perlu dicek dulu di websitenya. Dicek dulu. Mungkin kalau yang di online tetap ada lah ya. Tetap ada. Bisa cek. Iya, dan juga di e-commerce populer. Itu berapa lama kamu nulis itu? Dari awal sampai selesai? Dari awal riset berarti. Total 8 bulan. 8 bulan. Iya, kalau mau dibilang lama juga lama, dibilang cepet saya nggak tahu. Karena setiap penulis punya proses sendiri. Kalau kamu sendiri nulis yang sebelum-sebelumnya biasa berapa lama? Oh, kalau yang buku-buku lain atau e-book lain, kalau e-book tuh relatif cepet ya, kurang dari 1 bulan biasanya udah jadi. Kalau beda sama era sekarang ya, sekarang pakai AI, orang-orang biasanya begitu, dan which is menurut aku itu ya perdebatan lah ya. Tapi kalau untuk buku yang lain, waduh, lebih cepet sih buku yang lain. Mungkin karena self
publish. Jadi nggak ada standarnya birokrasinya, betul. Karena aku harus ngikutin deadline-nya, nanti ke proofreading berapa kali diulang, editing, betul. gambar ilustrasi dan sebagainya. Karena ada berlapis-lapisnya itu jadi saringannya lebih lama, waktunya timeline-nya lebih lama gara-gara itu. Sebenarnya mungkin kamu bisa nulis juga sama kali ya. Oh, tapi 8 bulannya itu full nulis loh. Full nulis. Dan kenapa? Karena 3 bulannya aku kena impostor syndrome. Impostor syndrome. Boleh dijelasin kenapa itu? Itu gimana tuh? Impostor syndrome dari namanya, impostor syndrome itu sebuah sindrom yang membuat kita merasa menjadi seperti seorang impostor atau peniru. Jadi impostor syndrome itu membuat seseorang, dan ini bisa terjadi ke siapa saja ya, dengan profesi apa saja, itu merasa kita seperti hanya seorang con artist yang pura-pura menjadi orang yang ahli. Misalnya pada saat itu aku adalah menulis, ya aku seperti aku nih sebenarnya nggak bisa gitu. Muncul pikiran begitu, nggak bisa nulis, aku cuman seperti con artist yang pura-pura nulis, bisa nulis. Atau kamu masih kurang ngerti banyak soal relasi, kamu kurang ngerti banyak soal 3 bulan kamu 3 bulan struggling soal itu. Kamu taunya karena kamu konseling atau gimana tuh? Enggak, jadi pada saat itu lebih ke arah aku ini menenangkan diri dulu. Aku ngomong sama editorku, aku bilang, sorry Kak Gigi, aku lagi kena impostor syndrome nih. Ngomong dong, harus ngomong kan, kalau nggak mereka nungguin kan. Jadi aku butuh waktu untuk cooling down dulu. Oh ya Kak, nggak apa-apa, silahkan gitu. Nah, aku mencari tahu gitu, sebelum ngomong sama Kak Gigi itu aku cari tahu dulu, ini aku kenapa gitu, apakah yang disebut writer's block ataukah karena yang gejalanya lain? Ketika itu gimana? Kalau dari dalam dirimu? Secara psikis aku waktu itu merasa aku nggak lebih pintar dari orang lain. Jadi merasa rendah diri gitu? Rendah diri, nggak layak, kenapa kok harus aku yang nulis? Kan banyak yang lebih pintar dari aku. Jadi setelah dapat keputusan kamu disuruh nulis tuh rasanya kamu terserang struck gitu? Lebih setelah sih, jadi aku langsung riset, aku langsung brainstorming. Di tengah-tengah itu? Di tengah-tengah itu. Jadi semua riset udah selesai, udah jadi, terus aku sudah tanya-tanya ke followers juga, udah bikin, karena aku proses nulisnya kan aku adain FGD, Focus Group Discussion. Itu udah selesai, sampai berjam-jam FGD 4 grup, itu udah selesai semua, data udah kekumpul, aku udah proses tengah-tengah menulis. Tapi malah penulisnya kena? Tapi pada saat itu malah kena impostor syndrome. Jadi ini risetnya mungkin kurang, buku yang aku baca kurang, aku mungkin kurang wawancara ahli yang lain, aku kurang bahan, jadi serba kurang, serba nggak layak, serba ini nanti kalau dapat kritikan yang ini gimana, itu gimana gitu. Yang nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya menenangkan diri dulu, berdoa. Ketika itu kamu berdoa 3 bulan itu? Proses mulai dari kan nggak langsung sadar kalau itu impostor ya. Tapi aku menilai dari timeline-nya lumayan. 3 bulan dalam 8 bulan. Dalam total itu. Iya, jadi kalau dibersihin ya sebenarnya 5 bulan. Gile. 3 bulan itu. Nah, kalau dalam penulisan itu 3 bulan, ngobrolmu dengan Tuhan saat itu gimana? Masih ingat gak sih? Wah, kalau soal impostor syndrome-nya ya, ngobrolnya dengan Tuhan pada saat itu pertanyaan-pertanyaan semacam, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa bukan orang lain aja yang nulis? Ya aku coba baca lagi kan tulisanku yang posesif itu, karena bermula dari situ kan. Terus karena waktu itu juga marketnya lebih umum, karena ebook yang posesif itu banyak ngomongin soal Tuhan, jadi banyak ayat-ayat Alkitab di situ. Dan market berikutnya adalah market yang umum. General ini nggak bisa dikasih banyak ayat materi. Alkitab. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama. Bukan nggak bisa. Memang nggak dikasih. Memang gitu. Karena memang kita harus melihat harus tahu kan marketnya seperti apa. Jadi dan value-nya tetap bisa dimasukin gitu. Maksudnya dalam arti pelajaran-pelajaran pentingnya itu tetap bisa aku bagikan, tapi aku mengalami semacam itu gitu, impostor syndrome itu. Jadi aku mempertanyakan kelayakanku. Dan ini kembali kan ke tadi pembicaraan awal tadi, kalau aku ngerasa butuh yang tadi yang ada hubungannya sama yang tadi ditanyakan selama 10 tahun itu. Nah, itu juga semacam kebawa. Itu ada perasaan gitu ya? Ada perasaan ketidaklayakan itu. Itu berpengaruh. Nah, kalau sekarang sih nyebutnya attachment style ya. Nah, lalu aku berdoa, Tuhan kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Dan aku nggak ingin mengada-ngada, jadi aku mencoba mengingat-ingat pada saat itu
apa yang ditaruh di hatiku tuh, kalau nggak salah ya, semoga nggak salah, itu tuh seperti ini, jadi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Gitu. Cukuplah kasih karunia. Jadi justru di dalam keadaan saat itu aku lagi lemah kan, lagi dalam kelemahanmu, kuasaku, kuasa Tuhan sempurna, gitu. Jadi ketika aku mengalami seperti itu, ya terus aja nulis sebisanya, nanti Tuhan yang akan bantu prosesnya. Gitu. Itu termasuk ayat spesifik yang menguatkanmu ketika kamu ada di impostor Di syndrome impostor kali ya? iya betul. Bener ya? Ya Bener. merasa nggak layak ya, padahal memang sebenarnya memang kita ya nggak layak sih. Yang layak kan Iya. memang akhirnya Tuhan juga. Iya, Tapi karena kita seringkali dilayakkan. kita seringkali karena merasa nggak layak, terus Tuhan kasih kelayakan aja, Masih nggak percaya. bukan aku kayaknya gitu. Masih ditolak-tolak Gitu terus ya. Bener. Jadi sampai 3 bulan tuh kamu berjuang dengan itu, tapi tetap ada dijalanin progres. pelan-pelan, gitu. Kalau nggak dijalanin ya kayaknya nggak selesai sih. Memang dia ada deadline-nya? Maksudnya Ada, kamu dikasih gini berapa lama kalau deadline dari mereka? Oh, kalau waktu itu awal sih kita ngobrolnya 3 bulan. "Kak, butuh waktu berapa lama?" "Oh ya 3 bulan." Molornya 5 bulan. 3 bulan yang kena sindromnya itu. Iya, kena sindromnya. Ternyata bener. Nah, ketika kamu mengumpulkan data dari followers itu, ada nggak yang bikin kamu, "Wah gila nih, ini nggak pernah tak temuin sebelumnya." Mungkin, ya nggak perlu kita share detailnya, cuman ada nggak ya berkesan, "Kok gile ini ternyata sampai another level mungkin?" Iya, setelah membaca, setelah mendengar, awalnya sempat merasa begitu ya, sempat berpikir, "Gila ini another level." Tapi semakin masuk cerita-cerita itu seperti, "Oh, ini banyak ya kejadiannya begitu." Kalau dari cerita-cerita followers yang masuk ke buku itu ada 2 sih yang aku ingat dengan lebih detail. Itu satu dari temen aku sendiri dan karena mereka semua yang masuk ke situ tuh, masuk ke buku ini sudah konsen ya. Jadi mereka udah konsen sepakat, dong, sudah setuju untuk diterbitkan nggak apa-apa. Betul, dan beberapa ada yang setuju untuk namanya secara literal ditulis dan ada yang anonim. Nah, sementara yang 2 ini nggak apa-apa, dua-duanya udah konsen. Nah, jadi itu salah satu tuh temen yang training bareng aku sendiri, coach itu, dia sampai pada saat itu harus dijauhkan dari mantannya pada saat itu sama teman-temannya yang lain, sahabat-sahabatnya dia, supaya nggak dikontak terus sama mantannya ini. Terus-terusan dikontak terus. Tapi karena dia attach-nya itu terlalu dalam, secara emosional dia nggak sanggup untuk menolak komunikasi dari mantannya. Sampai harus handphone-nya itu disimpan di sama teman-temannya itu dijauhkan supaya nggak kontak itu terus-terusan gitu. Nah, yang satu lagi itu dia sampai akhirnya terpaksa harus resign dari tempat kerja karena diteror oleh pasangannya yang pada saat itu nggak mau diputusin. Karena diteror sampai ke tempat kerja. Dan dia sampai depresi, dia akhirnya memilih untuk resign dan dia pergi ke rumah omanya pada saat itu di luar kota untuk menenangkan diri di sana. Dan nggak fungsional sebagai manusia karena lagi depres. Orang yang kayak jadi victim itu ya memang mereka kayak nggak bisa melakukan apa-apa juga kali ya? Iya, nggak fungsional. Jadi biasanya dia bisa kerja, bisa beraktivitas, berkomunitas, bisa ibadah, bisa ya bagaimana manusia umumnya gitu, atau sehari-harinya dia. Ini Tapi jadi nge-freeze, nggak tahu harus ngapain dalam hidup, kehilangan arah, terus mentalnya rusak, hancur, emosinya juga berantakan, depresi, sampai harus ditolong oleh lingkungan terdekatnya dia yang dia merasa aman untuk melakukan hal-hal kecil setiap hari. Gitu. Gile ya sampai segitunya korban itu ternyata. Iya. Dan itu masih kalau di bukumu mungkin banyak kan itu masih yang belum menikah ya masih. Iya, betul. Banyak kan masih dalam fase-fase berpacaran, tapi bisa separah itu. Sudah bisa separah itu. Yang physical abuse juga ada. Dalam pacaran. Wah, makin banyak kan. Ngeri kalau ngeliat statusnya. Statistiknya. Statistiknya makin tinggi ya. Kekerasan dalam pacaran. Dan kalau di Indonesia itu memang masih sangat tinggi ya. Terakhir aku belum ngecek sih statistiknya karena untuk riset waktu itu aku sempat baca-baca dari Komnas Perempuan, dari Komnas HAM, dari banyak survei yang lain itu untuk melengkapi statistik data. Tapi ketika itu kamu kan risetnya juga masih zaman pandemi mungkin masih banyak. Dalam online pun abuse masih tetap bisa terjadi lewat verbal abuse, lewat online dan sebagainya itu masih bisa terjadi. Betul. Gila, kan abusive itu kalau di buku itu akhirnya aku bagi beberapa kategori, ada yang emotional abuse,
mental abuse, physical abuse, sexual abuse, dan ekonomi atau financial abuse. Wow. Itu yang kamu ulas di situ berapa, akhirnya yang kamu tampilkan berapa cerita? Berapa sharing? Lupa Banyak, kalau banyak untuk ya? itu ada di bagian tertentu yang melengkapi ceritanya supaya untuk menunjukkan ke pembaca this issue is real gitu. Isu ini nyata dan bahkan mungkin terjadi di sekitarmu sendiri. Gitu. Ketika itu yang masuk ke kamu banyak banget ya berarti? Banyak. Dan kamu baca semua? Aku harus baca, betul. Karena aku yang minta kan ya. Wow. Dan mereka berkenan, bersedia untuk membagikan ceritanya baik anonim ataupun dibuka namanya. PR banget ya kayaknya. Baca semua itu. Cukup banyak. Nah, itu aku butuh beberapa minggu kayaknya untuk membaca, filter. Bukan ngefilter iya secara teknis, tapi lebih ke arah ngedetox emosinya. Oh, betul-betul. Kamu kebawa soalnya. Kebawa. Karena waktu itu belum banyak belajar soal teknik-teknik konseling kan. Jadi ketika ngebaca itu mau nggak mau nyerap emosinya. Itu sebelum ambil kuliah ini ya maksudnya? Sebelum S2, betul. Jadi di tahun 2021 kan proses menulisnya. Berat banget ya? Oh, itu aku setelah baca itu aku diem gitu, bengong dulu, diem sebentar, detox dulu, baru baca lagi. Nggak bisa ya kalau terus ini kayaknya bisa gila. Nggak bisa. Apalagi nggak ada bariernya apa-apa. Benar. Wah, kayak dengeran curhatan masal. Iya, bacain satu-satu. Ada yang verbal story-nya itu kan literal banget, ada yang umum, ada yang sekalian curhat, sekalian sharing dalam arti mereka mau membagi ini sebagai sebuah berkat buat orang lain, pelajaran hidup. Tapi ada juga yang memang butuh curhat kan, butuh konseling gitu sebenarnya. Tapi kalau bukumu ini sempat apa namanya boom gitu, ketika setelah terbit. Nah, ini yang dikatakan boom ini gimana nih? Maksudnya pengertiannya? Mungkin penjualannya bagus gitu. Oh, kalau itu datanya di penerbit. Di penerbit. Datanya jadi di penerbit. Nggak tahu. Iya. Kan sempat juga kalau ya belum lama ini lah, setahunan lalu kan tentang toxic relationship punyanya Aureli juga kan. Oh. Itu juga termasuk seperti itu juga kasusnya kalau kamu lihat sebagai orang yang juga mendalami in charge di relasi ini, bukunya Aureli itu juga ternyata kan toxic relationship itu yang dia tulis juga. Oh iya, itu banget sih. Kalau itu banget, itu bukan cuman toxic, itu merusak banget. Aku baca aku waktu itu ulas juga sih di kontenku. Aku tapi lupa, tapi di bawah 10 hari kayaknya atau di bawah 14 hari setelah dia keluarin pertama sebelum semasif waktu itu. Itu aku udah baca. Dan gila, baca itu berat banget tuh. Ketika aku baca itu juga sendiri, wow. Ini dia real cuman nulisnya kan cuma disamarin, bukan difiksiin kayaknya ya. Iya. Gila, ternyata ketika kamu baca itu relate banget sama kamu pernah nulis yang sebelumnya kali ya. Iya, bisa memahami pola pikir pelaku dan juga Aureli sebagai korban. Karena waktu aku riset untuk buku itu juga, aku harus memahami dari dua sudut pandang kan. Tapi aku menulis untuk siapa? Nah, pada saat itu aku lebih banyak menulis untuk korban. Meskipun cerita yang masuk itu juga ada yang aku sebagai pelaku, Kak, aku mengaku di sini aku sebagai pelaku. Gitu. Ya aku masukin juga untuk memberi sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pelakunya. Betul. Tapi karena mayoritas yang jadi target pembacanya adalah korban, aku menulisnya untuk korban. Wah, gila sih ya, memang kadang-kala kita tuh nggak mikir ya, kalau nggak sadar, bahkan korban itu nggak akan sadar ketika dia berada di toxic relationship. Iya, karena orang memulai relasi dengan keinginan untuk disayang, untuk menyayangi, bahagia, iya, menemukan cinta, menemukan tujuan mereka. Mungkin bahkan juga beberapa orang tuh mencari tujuan hidup di pasangannya, gitu. Tapi pada akhirnya ketika masuk ke dalam relasi yang toksik itu banyak kompleksitas, banyak masa lalu, banyak dampak dari pola asuh yang membuat seseorang ketika ada di dalam toxic relationship itu kan masuknya pelan-pelan. Awal-awal mungkin dikata-katain dulu dan ngerasa nggak apa-apa, dia sekali-sekali doang begitu. Nanti pelan-pelan mulai di gaslighting, pelan lagi mulai di passive aggressive, pelan lagi mulai di di stalking.
mulai dikontrol, mulai diawasin, mulai dilarang ini Ada itu. tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya gitu. Apalagi kalau ketemu yang kategorinya nih orang modelnya adalah narsistik, yang ini lagi modelnya adalah possessive controller, yang ini satu lagi model manipulator. Tapi yang terkenal kayaknya NPD banyak. Itu pembahasan yang lain yang nggak kalah panjang itu. NPD itu. Kamu sempat bahas juga tentang NPD itu. Akhirnya karena waktu itu sempat populer. Populer banget. Aku nulis nulis e-book khusus soal narsistik. Itu setelah kamu buku yang dari Gramedia ini? Betul, itu terbit itu jauh setelah itu. Dan NPD kan mulai rame kan 2 tahun terakhir ya di konten-konten. Jadi aku akhirnya memberikan edukasi tambahan lewat e-book. Aku keluarin itu. Judulnya apa tuh Kristi? Terjebak Cinta Narsistik. Terjebak Cinta Narsistik. Sekarang juga masih bisa dibeli di ada di Killing ID ya? Betul Killing ID di profilmu kan ada? Ada, betul ya. Terjebak Cinta Narsistik. Itu juga kamu nulisnya juga berdasarkan dari cerita-cerita teman-teman yang masuk atau kamu nulis berdasarkan konsepnya? Aku nulis konsepnya. Jadi udah nggak sempet untuk ini dulu minta feedback. Tapi aku riset dari komen-komen konten-konten orang. Mereka cerita kan sering ada komen-komen, ya aku ketemu begini begitu. Tapi aku sinkronkan dengan sebenarnya konsepnya teorinya gimana sih. Dan seringkali orang langsung nge-label seseorang tuh NPD tanpa benar-benar terkonfirmasi kan. Ya, kayak nuduh langsung NPD gitu. Padahal untuk menyebut seseorang benar-benar NPD yang ada D-nya adalah disorder gangguan, itu punya syarat yang panjang. Harus ada klinisnya juga. Harus ada asesmen klinisnya. Dan yang boleh mengklaim, memvonis ya bukan orang awam pastinya. Gitu. Medis mungkin termasuknya. Klinis ya, betul. Psikolog klinis atau psikiater. Nah, terus kamu bahas tentang NPD itu memang cukup banyak kalau yang itu. Maksudnya yang respons? Iya. Iya, karena memang banyak orang narsistik. Ya benar ya. Kalau yang banyak tuh pada akhirnya bukan disordernya, yang banyak dalam arti gini, yang terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi. Karena yang membuat orang tidak terdeteksi adalah keengganan mereka untuk memeriksakan diri kan. Itu menjadi sebuah kontradiksi dalam dirinya sendiri. Karena ketika misalnya dia menerima masukan nih dari orang, kamu kayaknya punya kecenderungan narsistik deh. Nah, sisi narsistiknya dia kalau memang ada, itu akan melawan dia sendiri, menghalangi dia sendiri untuk memeriksakan diri. Bahkan untuk mengambil asesmen aja, dia mikir 2 kali. Mikir 2 kalinya kenapa? Apakah karena dia sadar? Enggak, karena dia merasa baik-baik saja. Denial jadinya. Iya, denial, tapi dalam ketidaksadaran juga bahwa dia sedang denial. Karena dia merasa dia baik-baik saja, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi sisi itunya yang menghalangi dia sendiri untuk memeriksakan diri. Oh, itu jadi barrier. Barriernya dia sendiri. Sebenarnya kalau ciri-cirinya sendiri kalau NPD mungkin dari ulasanmu dan studimu itu sebenarnya ciri-ciri yang paling tampak tuh apa sih sebenarnya kalau yang awam ya, yang umum. Kita kan nggak bisa ngomong klinis karena itu kan bakal banyak ranahnya beda. Kalau sesuai ranahmu itu kamu yang termasuk bisa digolongkan sebagai kayaknya nih ada kecenderungan ke NPD apa sih? Gitu. Narsistik. Kalau yang NPD itu setahu aku, ini mohon dikoreksi ya teman-teman kalau misalnya ada kesalahan, karena aku mencoba untuk mengingat hasil risetku sendiri, itu perlu ada 5 dari 9. 5 atau 6 gitu dari 9 yang menurut DSM-5 kalau klinisnya. Tapi yang lebih populer adalah yang lebih banyak yang terdeteksi juga, itu bukan NPD-nya tapi kepribadian narsistik. Oh, narsistikmu. Jadi kepribadiannya gitu. Dalam arti setiap orang itu bisa jadi punya aspek narsistik dalam dirinya. Tapi seberapa besar tiap orang tuh berbedanya di situ. Jadi seperti sebuah spektrum, ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Nah, tapi kalau mau disebutin bagian mana nih yang bisa kita lihat dari seseorang yang punya kecenderungan ke sana, kepribadian narsistik itu, pertama, dia sering merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih baik. Merasa dirinya lebih daripada orang lain. Nah, entah itu lebih secara fisik, secara finansial, secara kepintaran, apapun lah. Apapun. Gitu. Akhirnya mengikuti itu, ciri berikutnya adalah ya dia seringkali merendahkan atau meremehkan posisi orang lain. Merendahkan keduduk orang lain. Iya, betul. Dan
Dan dampak berikutnya juga adalah ketika dia diingatkan, itu seringkali menolak. Karena dia merasa aku lebih baik daripada orang lain. Jadi nggak mungkin aku salah, karena aku lebih baik, aku lebih pintar. Nyambung semua itu ya? Iya, itu saling dari satu simptom aja itu bisa nyambung ke banyak simptom yang lain. Belum ketika dia menyudutkan atau menyalahkan, gaslighting gitu ke orang lain gitu, dan menghindari kesalahan, menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab. Gitu. Oh. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oh, jadi memang ya seringkali kita kemarin kan bilang, wah lu NPD ya nggak bisa ya, nggak boleh seperti itu. Iya, nggak boleh. Ya paling nggak kita cuma ngingetin kalau ada gejalanya kali ya. Iya. Mungkin kita sendiri kalau merasa seperti itu perlu assessment pribadi mungkin ya. Iya, sebaiknya. Kan Tapi banyak yang online juga ya. Cuman tapi yang terpercaya kali ya. Iya, betul, kembali ke situ. Nggak Kalau memang boleh benar-benar asal. mau valid, mau reliable, ya harus ke lembaga atau klinik yang memang menyediakan secara reliable juga. Dan itu nggak apa-apa ya, karena seringkali kita takut. Wah ntar gimana? Tapi uniknya itu tadi ya, kalau orang yang mau untuk memeriksakan diri semacam itu, justru kalau aku pribadi mungkin akan lihat kayaknya berarti nggak ada nih, atau sedikit gitu, atau kecil. Karena benar-benar itu sifat narsistiknya bisa menghalangi dia bahkan untuk memeriksakan diri. Jadi kayaknya kalau mau ngetes NPD mungkin bisa pakai cara ini ya, lu tes deh. Iya, mau nggak periksa gitu. Kalau mau, berarti mungkin kayaknya nggak. Tapi kalau nggak mau, yang itu justru dipertanyain. Tapi kalau mau permainan pikiran yang lain nih, agak layer, maksudnya agak layer berikutnya. Oh, maunya karena apa dulu? Mau demi membuktikan diri atau mau karena kesadaran? Bisa bener. Kalau mau membuktikan diri itu malah bisa jadi ya gitu. Jadi maunya belum tentu juga dikasih layer kedua. Contohnya waktu itu kan ada beberapa yang nanya juga, Kak, orang narsistik tuh bisa berubah nggak sih? Mereka bisa merasakan empati nggak sih? Nah, ini salah satu ciri yang dominan juga, yang bisa kita cek, bisa merasakan empati atau enggak? Bisa berempati, kita tahu ya. Kasihan sama orang lain gitu, bisa enggak? Gitu. Bisa. Pertanyaannya memang paling banyak adalah bisa berubah atau enggak. Nah, sayangnya menurut riset-riset yang aku baca, untuk benar-benar berubah, apalagi yang disebut udah ketemu labelnya adalah NPD, itu aku nggak mau bilang nggak bisa, karena aku pribadi percaya ada God's favor ya. God's favor. Tapi kalau benar-benar murni kekuatan manusianya, nggak mungkin. By research sedikit sekali, atau bahkan nggak bisa gitu. Yang ngomong, maksudnya dari by researchnya ya, gitu. Terus apa yang terjadi kalau mereka misalnya mau berubah itu gimana? Yang terjadi adalah biasanya itu untuk konteks membuktikan diri, atau untuk konteks menenangkan pasangannya. Jadi ini sebenarnya tindakan manipulasi. Jadi, aku tahu nih pasanganku akan tenang, akan diem, nggak akan banyak protes lagi ketika aku bertindak demikian. Aku memeriksakan diri, ketika aku pergi konseling. Jadi ya udah, kamu tahu nih aku udah periksa, kamu tahu nih aku udah konseling gitu. Ya udah, seolah-olah demi memperbaiki dan memulihkan diri, memperbaiki situasi relasi, padahal demi si pasangannya ini ngerasa udah tenang gitu. Tapi sifat narsistiknya nggak berubah sebenarnya. Itu manipulasi aja. Manipulasi, betul. Serem ya. Tapi kalau aku boleh tanya ya, kenapa sih kok maksudnya di zaman-zaman sekarang ini banyak kecenderungan seperti itu? Mungkin zaman-zaman dulu apa udah banyak juga? Kamu pernah baca nggak sih soal itu? Sebenarnya secara statistik itu lebih banyak kelihatan sekarang karena teknologinya udah lebih canggih, alat-alat tesnya sudah semakin banyak, penelitian juga semakin banyak, terus media informasinya makin cepat. Semakin transparan. Jadi ketika misalnya ada riset nih, kita akses riset itu, semakin cepat kita bisa dapat. Karena teknologi, perkembangan teknologi. Kalau dulu mungkin risetnya sudah ada, tapi belum nggak secepat itu, nggak secepat zaman sekarang untuk nyampe ke kita. Tapi apakah jumlahnya kamu pernah baca nggak sih lebih banyak dulu apa sekarang? Kalau yang terpapar soal jumlah mungkin ya, kayak
Nah, ini agak tricky ya, karena mengatakan lebih banyak dulu atau sekarang ini tergantung dari seberapa banyak penelitian yang diadakan juga. Iya. Karena yang dulu mungkin juga udah banyak, tapi nggak sebanyak itu penelitinya. Dan nggak secanggih itu teknologinya juga atau asesmen yang bertambah. Kalau sekarang angkanya mungkin akan lebih banyak karena semakin banyak penelitian juga. Sebenarnya pola itu karena apa? Akarnya awal tuh karena pola asuh mungkin yang diturunkan atau kalau pola asuh dan lingkungan. Karena nggak semuanya bisa terbentuk dari pola asuh, nggak semua dari lahir juga nggak. Kalau dari lahir bawaan biologis itu berarti arahnya kelainan kayaknya. Biasanya kegangguan. Bukan kelainan tapi gangguan. Nyebutnya gangguan. Tapi banyak kan memang mereka yang seperti itu pola asuh dan lingkungan. Pola asuh dan lingkungan. Biasanya misalnya kalau pola asuhnya sebenarnya baik, kok bisa gitu. Nah, itu bisa jadi karena lingkungan atau bisa jadi karena ada bawaan secara turunan, tapi kemudian baru muncul ketika terjadi peristiwa besar dalam hidupnya yang men-trigger itu. Oh iya. Kalau ada peristiwa besar baru ke-trigger. Sebenarnya kayak gini tuh kalau kamu baca di penelitian juga ya. Terjadi hanya di Indonesia atau seluruh dunia sih? Kalau seluruh dunia klaimnya nggak tahu ya. Iya. Maksudnya kayak tapi bukan selain di Indonesia. Selain di Indonesia. Betul. Atau cuman mungkin ya nggak tahu ya, aku cuman kepikiran aja. Pola yang seperti ini tuh banyak kan kok dialami oleh Asian, mungkin tekanannya atau gimana ya? Atau kamu pernah baca jurnal atau risetnya nggak? Tentang hal ini. Aku juga nggak ngerti ya karena. Iya, kalau soal gini, kalau topik by topik, aku tuh lebih mendalami attachment style. Dan itu sangat berkaitan dengan pola asuh memang, upbringing kita atau parenting style yang ditaruh ke kita. Tapi isu psikologis itu kan nggak pernah berdiri sendiri ya, selalu saling berkaitan. Nah, kalau soal narsistiknya sendiri, itu aku risetnya memang sebatas yang kebutuhan untuk nulis ebook kemarin. Nggak sampai meluas. Ya, nggak sampai benar-benar menggali, karena aku ngeliat fenomena, terus aku keluarin semampunya pada saat itu riset dan sebutuhnya market apa. Jadi sebatas riset itu yang aku tahu adalah bahkan sumber-sumbernya tuh lebih banyak memang dari dunia barat. Jadi sedikit riset yang aku tahu, yang aku dapat dari area Asia. Asia malah sedikit. Artinya gini, ketika mereka melakukan riset kan belum tentu mereka nulis jurnal. Bisa jadi banyak, tapi nggak disampaikan dalam bentuk jurnal. Kan untuk jadi sebuah jurnal pun itu kan butuh proses ya. Dan malah kamu yang jadiin acuan banyak penelitian dari barat itu. Yang didapetin akhirnya sumber-sumbernya lebih banyak dari barat. Mereka lebih concern soal mental health ini ya. Iya, kita kan belajar banyak banget dari sana. Yang banyak dari negara mana sih yang meneliti gitu? Amerika, salah satu yang terbanyak. Yang terbanyak. Salah satu yang terbanyak. Berat juga tapi kalau untuk mengulas mental health kayaknya nggak habis-habis kayaknya. Soalnya kayaknya nambah ilmu terus ya, nambah kosakata baru, nambah apa? Sindrom baru dan sebagainya terus ya kayaknya. Ya, mungkin dulu kita nggak tahu itu terminologinya ada, istilahnya ada, tapi sekarang ketika makin populer, transparan baru oh ini ada namanya toh. Dan kadang kita pakainya asal tanpa tahu kita pakai istilah itu dan sebagainya. Banyak banget. Kalau sekarang dekat-dekat ini kamu lagi nulis atau nyelesain buku apa nih? Atau lagi riset sesuatu atau membuat proyek program apa something. Ada beberapa sih yang lagi dalam tahap trial error ya, jadi validasi market ya. Jadi tapi karena dari dulu aku banyak meneliti atau mendalami soal attachment, ini lagi diperdalam itu ke attachment issue, khususnya yang bagian anxious, karena aku dulu yang bagian anxious itu dalam attachment style aku, tapi untuk yang teman-teman Kristiani. Dan kaitannya dengan bagaimana attachment style kita itu memengaruhi cara kita berrelasi dengan Tuhan. Attachment style
cara berelasi dengan Tuhan. Ya, karena attachment itu kan bicara soal kemelekatan. Jadi bagaimana kita berelasi melekat dengan orang lain sesama manusia. Tapi ternyata itu juga berdampak kepada bagaimana kita berelasi atau memaknai relasi kita dengan Tuhan. Itu nanti dalam bentuk buku atau kelas atau something? Kalau ini sih rencananya masih dalam bentuk komunitas. Komunitas. Dalam bentuk komunitas, aku kasih edukasinya. Terus arahnya nanti untuk membantu supaya dari yang anxious ini, karena diawali dengan assessment juga, ada assessmentnya, benar-benar untuk menentukan apakah kamu itu masuk ke bagian yang secure, anxious, avoidant, atau disorganized. Nah, kalau masuk ke bagian yang anxious, ya nanti ada materinya diberikan untuk menjadi apa? Menjadi earn secure namanya. Jadi bukan secure, tapi earn. Rasa aman yang memang di-earn gitu, didapatkan dalam proses. Karena originalnya kan anxious. Ini segmennya untuk? Segmen maksudnya? Maksudnya untuk umur tertentu atau status tertentu yang mau ikut? Iya, kalau usia sih preferably sebenarnya di atas 17 tahun udah bisa. Tapi kalau untuk yang udah concern begini, biasanya itu di atas 27 tahun. Di atas 27 tahun. Karena masalah hidup makin kompleks. Dan semua kalangan ya? Kalau tadi kan karena ini yang sudah menikah, single dan sebagainya. Oh ya, untuk relasi. Iya, bisa. Yang jadi single bisa. Cuma single, tapi yang udah married yang sudah menikah pun bisa. Kalau ya maaf kata misalnya ada yang cerai pun bisa gitu. Dan itu mulai kapan nanti? Rencana Kristi? Ini lagi running terus sih sebenarnya. Maksudnya running tuh dalam arti aku lagi memperkenalkan. Namanya juga lagi validasi market ya. Jadi aku nggak tahu apakah ini teman-teman butuh apa enggak gitu. Kalau mungkin bisa di-share nanti kalau yang mau cek di mana nih? Semuanya ada di Instagram aku. Ada di Instagram aku. Di bio ya? Di bio ya betul, di bionya linknya di situ bisa cek, ada namanya komunitas The Anxious Christians. The Anxious Christians. Ya, orang-orang Kristen yang cemas. Nah kalau itu kamu buat memang dari kecemasanmu pribadi atau apa tuh triggernya memulai komunitas itu? Betul, karena aku dulu adalah awalnya itu anxious masuknya. Jadi sedikit soal attachment itu kita sebenarnya dibagi dua aja, satu secure, satu insecure. Secure dan insecure. Ya insecure ini dibagi 3 lagi. Makanya di total dengan yang secure jadi 4. Nah, jadi secure terus insecure-nya tuh ada tadi yang aku sebutin anxious, avoidant, dan disorganized. Disorganized itu gabungan dari anxious sama avoidant. Gitu. Makanya digabung tuh jadi 4. Aku dulu masuk ke yang ini, yang anxious spektrumnya. Anxious. Jadi kalau attachment tuh dibagi ada 4 gini, ada 4 bagannya gitu. Ada ke arah mana. Ini yang tinggi avoidance, tinggi anxiety. Yang ini yang tinggi avoidance. Gitu. Kamu termasuk yang anxious? Aku yang termasuk yang anxious preoccupied namanya. Nama ininya ya. Jadi, kalau nama resminya malah bukan anxious tapi ambivalent. Nah, karena aku dulu juga latar belakangnya dari situ, berangkat dari pola asuh. Rasa-rasa ketidaklayakan itu muncul di situ. Karena orang yang anxious itu merasa dirinya tidak layak untuk disayangi. Balik lagi ya. Kecuali dia melakukan sesuatu. Validasi. Betul. Makanya ketika dia mendapatkan validasi bahwa dia dihargai, dipuji, diberikan apresiasi, barulah merasa disayang. Makanya berusaha terus untuk membuktikan diri. Pembuktian terus pokoknya. Betul. Jatuhnya kan ke nilai di sekolah, prestasi, ikut lomba ini itu. Nah, kalau yang sehat, yang secure, ya memang ikut lomba untuk mengasah bakat, tapi kalau yang nggak sehat itu, tapi yang insecure itu validasi lagi. Untuk mencari validasi, sekalian memang untuk mengasah talenta ya. Jadi yang orang-orang yang seperti kamu nih mungkin malah memang nyari kompetisi karena untuk membuktikan sebenarnya. Dulu-dulunya sebelum memahami itu, belum menyadari. Secara pribadi, oh ya aku misalnya punya bakat ini itu, talenta ini itu, ya udah ikut lomba supaya mengasah mentalnya, supaya berani. Tapi di balik itu ada sesuatu yang ada motif itu diharapkan. Kalau dikatakan motif kan dari awal ya. Unintentional. Nggak sengaja, nggak berniat, tapi ternyata ketika misalnya ada kesalahan, misalnya lomba nyanyi atau lomba baca puisi. Dulu sempat ikut tuh pas SD. Lomba ngeband gitu. Ini zaman dulu gimana? Iya, lomba basket gitu karena aku suka basket. Nah, itu ketika mendapatkan apresiasi, nyanyinya bagus tadi. Nah, itu rasa berharganya dapat. Tapi nggak bertahan lama. Karena berikutnya butuh suntikan apresiasi lagi, validasi lagi.
kecanduan validasi kan. Nggak sampai kecanduan sih. Nggak sampai kecanduan. Serem kalau kecanduan. Tapi ada. Tapi craving gitu. Tapi ada ya. Ada. Yang sampai di tahap kecanduan itu. Ada. Tapi ini masih tahap craving. Craving validasi. Iya. Dan itu kalau nggak disadari lama-lama juga bisa ke tahap. Ya lama-lama akan menjadi demanding orangnya. Jadi mencari ujungnya apa sih? Ujungnya ketika mencari pasangan, karena kebutuhan untuk kasih sayang itu kan ada di, kalau berangkat dari teorinya Maslow kan ada di layer ketiga tuh, di tingkat ketiga. Itu akan selalu ada dalam diri kita. Jadi ketika kita merasa kita ingin disayangi, kalau dari orang tua jauh atau udah nggak dapet, kita nyarinya kan keluar, teman-teman atau ke pasangan kan akhirnya. Nah, disitulah biasanya menjadi demanding ke pasangannya. Nah, kalau ketemunya pasangannya yang bisa, kalau bisa. Enggak kan? Kalau sama-sama anxious gimana? Sama-sama demanding? Serem. Kalau yang satunya avoidant, itu lebih buruk lagi. Nah, kalau tadi kan itu dari dalam dirimu yang anxious Christian tuh. Tapi kalau dari ini istilahnya, kalau ada nggak kayak mungkin dorongan dari Roh Kudus atau suara Tuhan yang something yang bikin kamu kayaknya aku harus di sini karena ini panggilanku, ada nggak? Oh, ya ini menjadi konselor. Karena aku mengambil ada peristiwanya nggak itu? Peristiwa tertentunya. Pada saat itu ketika aku mempertanyakan, Tuhan, aku ini beneran nggak sih Tuhan panggilannya adalah menjadi konselor gitu. Nggak lama, cuman selisih nggak sampai 1 jam, di bawah 30 menit itu ada yang nge-WA gitu, kan aku ada nomor pendaftaran ya, di nomor admin begitu, itu, "Kak, mau konseling dong." Dan itu berkali-kali. Jadi setiap kali aku meragukan panggilan itu, dikasih gitu. Dikasih klien. Atau di DM Instagram. Kalau mau konseling gimana caranya gitu. Jadi ketika kamu mempertanyakan, ketika aku meragukan, mempertanyakan, padahal itu belum kamu perkatakan. Kalau kamu perkatakan bisa aja. Oh, ini Instagram, dia kan algoritma. Betul. Tapi itu algoritmanya Tuhan. Iya. Karena masih di sini. Karena masih di kepala gitu. Tapi dalam doa pribadi kan juga kadang-kadang nanya kan, Tuhan bener nggak sih ini sampai kuliah berat banget terus gitu. Dibalas. Terus iya, langsung nggak lama ngeliat di di DM kayak gitu ada muncul. Sampai berapa kali sampai akhirnya kamu oke dah Tuhan, gitu, aku mau. Sampai berapa kali ya? Sampai 3 kali lebih sih kayaknya. Kayak Tuhan nih, anak dijawab nggak percaya sih. Capek juga dikasih 3 kali lebih. Lebih kayaknya. Karena memang beberapa waktu kemarin tuh karena kuliahnya lagi padat banget. Itu masalah manajemen time management, terus kemudian energy management terutama, itu benar-benar menguras energi. Draining banget. Benar-benar draining, menguras emosi juga. Jadi seperti ini haruskah Tuhan aku jalani gitu. Terus di titik kapan tuh kamu mulai oke Tuhan? Di titik ketika sekecil itu tanda, karena kan ketika orang nanya belum tentu jadi kan. Tapi ketika itu ada petunjuk seperti itu, tanda seperti itu, buat aku cukup. Nggak harus yang masif gimana gitu. Buat aku cukup ketika aku baru dalam pikiran meragukan atau dalam doa, terus kemudian besoknya dijawab. Ya buat aku mau nyari tanda apa lagi gitu. Terus gitu. Jadi setelah beberapa kali itu, pertanyaannya sudah bukan lagi apakah memang ini panggilan hidupku, tapi gimana caranya Tuhan aku menjalannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Akhirnya kamu daftar itu untuk konselingnya itu. Itu setelah daftar bahkan. Kan tadi kan pergumulannya waktu bingung jadwal kuliah kan. Setelah daftar malah dapat, memang ya meragukan ya, sempat meragukan. Bener nggak sih? Ternyata divalidasi Tuhan. Betul, divalidasi Tuhan. Iya bener kan. Kalau validasinya Tuhan tuh awet. Betul nggak? Kalau validasinya manusia tuh kayaknya hilang. Gampang luntur. Kayaknya bisa dikasih validasi, craving lagi. Tapi kalau Tuhan udah validasi, ya enough gitu kayaknya. Oh ya ini ditaruh lama gitu, awet dulu kayaknya. Betul. Jadi penguatan terus. Kalau kamu dengan momen-momen kayak gini kan, dengan Tuhan itu ada lagi nggak cerita-cerita kayak yang bikin kamu memantapkan kehidupanmu sampai sekarang ini tuh?
memantapkan kehidupan sampai sekarang. Banyak banget ya sebenarnya ya. Sejak kecil yang aku di bawah usia 9 tahun pun tuh Tuhan udah menunjukkan penyertaannya. Kan aku waktu itu sekilas ya di kontenku itu sempat ngomong mataku yang kanan ini pernah buta sebelah. Sempat buta sebelah. Tapi itu aku sekilas aja. Karena aku ada kesaksian yang lain, aku selipin di situ terus. Tapi bahkan sebelum usia 10 tahun pun mataku udah sempat buta sebelah. Dan singkat ceritanya itu Tuhan berikan mukjizatnya. Jadi karena pada saat itu teknologi zaman itu secara medis, aku nggak tahu ya apakah kalau masalah waktu itu dibawa ke medis sekarang udah bisa mengatasi atau belum. Tapi pada saat itu di era itu, aku masih kelas 1 atau 2 SD, itu vonis dokternya cuma 2. Kalau nggak mata kanannya ini buta total sebelah, atau ada cacat di tengah-tengah tuh ada bintik hitam gitu. Jadi ketika dipakai ngeliat itu kabur gitu. Nah itu pada saat itu Tuhan udah menunjukkan penyertaannya, mukjizatnya. Tuhan udah kasih mukjizatnya. Jadi kalau mau dibilang ada nggak cerita-cerita yang penyertaan Tuhan, ya aku bisa bilang sebenarnya setiap hari dalam hidup kita kan Tuhan sertai. Cuman kita akhirnya bisa melihatnya lewat peristiwa-peristiwa tertentu karena memang itu mungkin mengambil alih perhatian kita dan itu benar-benar membuat kita notice akhirnya. Karena entah hal itu penting buat kita atau hal itu mendesak atau hal itu benar-benar yang di luar kemampuan kita. Mendadak begitu. Nah, sehingga kita ceritain. Tapi salah satunya dari kecil pada saat itu Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya sampai ke soal bagaimana aku bisa berkuliah terus mendapatkan beasiswa, terus beasiswanya pun kan bukan karena beasiswa berprestasi kan pada saat itu, karena memang aku membutuhkan secara ekonomi pada saat itu. Sampai kepada membuat konten sekarang, menulis buku. Dan terakhir-terakhir ini yang aku sempat share juga di konten, bahkan potongan kuku masuk aja. Potong kuku itu kan masuk terus kamu doain. Iya, aku doain, iya. Dan itu ternyata memicu kesaksian-kesaksian yang lain yang akhirnya teman-teman share di komen. Dan mereka juga mengalami peristiwa-peristiwa yang mirip, yang kecil, yang di situ kita sadar Tuhan tuh ada kok. Dimaknai kalau itu memang pertolongan Tuhan. Kalau nggak dimaknai ya hilang gitu aja. Iya ya, kebetulan lah gitu. Iya, yang kamu cerita juga yang potong kuku terus masuk benar-benar masuk. Iya, benar-benar masuk. Aku kaget banget. Terus mata kiri. Mata kiri, ya. Jadi mata kanan sama kiri sekarang udah sebenarnya dua-duanya nih. Ya kalau dipikir-pikir bisa dua-duanya hilang ya. Iya, amit-amit sih. Ya, amit-amit maksudnya, tapi kan memang perkenanan Tuhan, God's favor. Jadi mata kirinya pada saat itu kena potongan kuku, terus aku udah panik tuh. Karena pengalaman yang masa kecil itu membuat aku concern soal mata itu lebih concern. Iya, bahkan kalau lihat orang di jalan yang punya masalah mata atau waktu di gereja pernah ada pelayan-pelayan seperti itu kan, itu hatiku lebih tergerak jadinya karena pernah ngerasain itu. Jadi ketika terjadi peristiwa itu tuh panik tapi juga tenang pada saat yang bersamaan karena berpikir mataku yang hampir buta sebelah dan cacat ini Tuhan bisa sembuhin. Percaya. Bahkan di Alkitab aja kan orang meninggal aja mati Tuhan bisa bangkitkan. Iya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kuasa apapun yang lebih besar dari kuasa Tuhan gitu. So bisa kok, pasti Tuhan. Akhirnya kamu percaya dan itu keluar. Dan itu keluar, betul. Gile ya. Kalau Kristi sendiri dalam hidup mungkin selama kamu hidup puluhan tahun ini, kamu pernah merasakan titik terendahmu yang mungkin dalam hidupmu nggak? Ada. Salah satunya yang paling terbaru adalah pada saat papi aku dipanggil Tuhan. Itu berapa tahun lalu? 2 tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu, karena dipanggil Tuhannya bulan September 2024. Itu menjadi salah satu titik terendah dalam hidupku, karena aku juga sambil pada saat itu sedang evaluasi masa kuliah, terus kemudian papi dipanggil Tuhan, dan salah satu orang yang mendorong aku untuk segera ngambil kuliah adalah papi juga, untuk S2-nya. Oh, yang paling memotivasi salah satu papi. Yang mendorong ya, lebih karena papi tahu aku pengen S2 tuh udah lama. Sejak aku lulus S1 pun udah pengen S2 sebenarnya, tapi aku tunda terus untuk mencari jurusan apanya. Nah, terus papi bilang, "Kalau memang kamu pengen S2, buruan, jangan lama-lama, kamu udah kelamaan nundanya," gitu. Tapi kan pada saat itu papi aku lagi sakit ya gitu, lagi banyak berobat. Ya, aku sampaikan kalau
selama ini yang nemenin kebanyakan kan aku untuk nganter-nganter pengobatan. Jadi papi aku bilang, "Enggak, jangan jadikan papi beban atau jangan jadikan papi yang bahasa Jawanya gandolin gitu. Tapi maju aja." Gitu. Nanti Tuhan pasti akan kirimkan orang lain untuk menolong papi kayak gitu. Karena sepercaya itu ya. Karena dia di keluarga juga banyak yang support kan artinya. Tapi pada saat itu aku yang lebih secara waktu lebih fleksibel. Nah, jadi dari dorongan itulah yang menguatkan untuk aku daftar. Tapi ketika papi nggak ada, akhirnya muncul pertanyaan, nih ngapain aku lanjutin kuliahnya kalau begini? Gitu. Karena salah satu motivasi yang aku terus bilang ke papi adalah, papi harus sembuh ya, nanti datang aku kuliah ya. Gitu. Buat lihat kamu kuliah. Iya, buat lihat aku wisuda. Gitu. Wow. Wisudanya berapa tahun lagi? Waktu itu masih awal-awal masuk kuliah, 4 tahun. Ya. Gitu. Terus gimana tuh kamu grieving-nya berapa lama ketika itu? Grieving-nya kalau di total sih sebenarnya pas banget nih, sekarang tanggal 13 ya. Oke. Pas banget kemarin nih tanggal 12 itu pas nggak ada gitu. Jadi sampai kemarin pun juga masih grieving masih ada. Nah, cuman bedanya karena pada saat itu aku sedang di-konseling juga untuk kebutuhan evaluasi kuliah di kampus. Karena sebagai konselor di kampus aku tuh, sebagai mahasiswa konseling, kami diberikan fasilitas konseling gitu. Baik lewat kakak kelas maupun lewat akhirnya dilanjutkan oleh dosen gitu setelah di semester tertentu. Jadi kamu konseling di situ? Iya, aku konseling. Tuhan ya. Iya, benar. Itu pertolongan Tuhan. Aku di-konseling pada saat itu sambil berjalan evaluasi kuliah itu kurang lebih 1 tahun, tapi mayoritasnya juga mengonseling soal kedukaan itu. Jadi berasa banget di situ. Itu support dari Tuhan lewat dosen-dosen dan kakak kelas itu. Iya, dan sahabat-sahabat di kampus juga sih, teman-teman kuliah, teman-teman satu angkatan maupun yang tidak satu angkatan, itu benar-benar terasa. Terus aku juga ada sahabat-sahabat yang lain, masuk yang nganterin juga supportnya besar banget ya. Kalau mungkin pesan dari papi yang terakhir untuk kamu yang paling kamu ingat ketika itu apa? Nggak ada semacam spesifik seperti itu sebenarnya. Mungkin sebelumnya juga kali. Iya, cuman pada saat itu lebih aku melihat teladannya papi itu pada saat akhir menjelang dipanggil Tuhan itu masih sempat bersaksi kepada salah satu orang gereja, mengingatkan untuk jangan berhenti, bukan jangan berhenti, tapi jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Salah satunya adalah dengan ibadah. Gitu. Terus ibadah. Jadi papi ingat orang itu tuh sedang jarang ibadah. Terus secara khusus karena pada saat itu cara ngomongnya sudah sulit ya. Dan yang bisa memahami itu antara aku atau mami pada saat itu. Waktu itu di rumah sakit aku masih ingat banget. Papi secara khusus manggil orang itu lagi jenguk ceritanya. Terus aku juga dengerin gitu kan untuk translate gitu. Dikirain minta makanan. Terus enggak ini kayaknya, terus aku kayak ya ada Roh Kudus menggerakkan gitu untuk membantu dengerin gitu. Padahal kata-kata itu kalau orang lain denger nggak ngerti, iya. Tapi kayak di telinga aku tuh jelas banget. Tapi aku ngomong ke orang itu, jangan menjauhkan diri dari Tuhan, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa ke gereja, gitu. Di situ dia langsung nangis. Iyalah, gila jenguk. Lagi menjenguk untuk menguatkan. Menghibur. Iya. Tapi dia malah dikuatkan. Wow, ya. Gitu. Itu jadi kayak memorable banget buat kamu ya, karena kamu di situ juga jadi penyampai. Iya, jadi translatornya secara nggak langsung tanda kutip, terus jadi belajar bahwa panggilan hidup yang Tuhan kasih, bahkan sampai di akhir hidupnya almarhum papiku pada saat itu masih terus dijalani hingga akhir hidupnya. Oh.
Ya puji Tuhan. Kalau kamu sendiri tadi kan buat semacam komunitas tadi yang Anxious Christian. Tapi kalau kamu untuk nge-charge-nya sendiri, kamu ikut di komunitas apa sih sebenarnya Christian? Oh, aku ada kalau komunitas yang mungkin semacam di Komsel atau sel apa. gitu apa? Nah, saat ini memang masih belum karena masih fokus di kuliah. Karena sibuk gitu ya, bagi jadi waktunya belum. betul. Yang ada adalah komunitas sesama mahasiswa konseling itu di kampus. Jadi aku sekarang menganggap mereka adalah salah satu tempat paling aman tuh aku bercerita. Safe place. Safe place-ku betul. Karena di situ aku bisa cerita apa aja tanpa merasa dihakimi dan mereka mahasiswa konseling ya. Jadi mereka mengerti gitu. Mereka bisa menghargai cerita, bisa menghargai proses. Tapi juga mereka nggak takut untuk menegur ketika mereka melihat aku perlu untuk dikuatkan dalam bentuk teguran gitu. Tapi juga sahabat-sahabat tadi yang aku sebutin, aku ada di angkat, terus sekali lagi ada sahabat aku salah satu yang nganterin ini itu juga akhirnya menjadi safe place aku untuk bisa bercerita, tentunya juga selain keluarga ya gitu. Karena kan kadang kita juga tahu ya, bagian yang ini misalnya ceritanya ke keluarga, bagiannya misalnya tempat-tempatin ya. Iya. Nggak bisa semua diceritain. Betul. Ya karena kamu juga kan orang yang banyak sharing. Kalau nggak menerima gantian atau maksudnya nge-charge lah ya. Iya. Ya habis dong. Habis juga baterainya. sharing terus tapi kita nggak dapat apa-apa kan ya nggak bisa. Makanya aku tadi tanya juga komunitas apa sih sebenarnya yang nge-charge kamu ini saat ini. Ternyata yang di konseling tuh ada komunitasnya. Kalau mahasiswanya. Nah, terakhir nih Kristi. Mungkin kamu punya ayat emas yang menguatkanmu dari dulu sampai sekarang kali ya. Atau mungkin ya tiap fase pasti ada ayatnya. Aku tahu cuman ayat peganganmu lah. Yang akhirnya menjadi salah satu ini ya. Tongkatmu dalam hidup ini. Ada nggak? Aku suka baca di Efesus 2 ayat 10. Wah, ya sama aku itu. Lu ya? Serius sama. Beneran. Oh ya? Beneran. Iya. Ini tak tunjukin kalau nggak percaya nih. Oh percaya. Percaya kok. Serius. Kaget loh aku. Karena itu aku. Loh, oh iya juga. Taruh di bio Instagramnya dong. Wow. Ayatnya kan kata-katanya kan gini kan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini tuh waktu aku baca ini itu udah cukup dewasa. Tapi karena aku juga cukup concern dengan tujuan hidup dan karena perasaan yang tidak layak tadi membuat aku merasa hidup tuh sempat nggak berharga. Jadi sehingga ketika aku membaca ini, aku tahu Tuhan tuh punya rencana buat hidupku. Dan ada perbuatan baik kan yang tadi udah ditulis tuh, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Tuhan udah nyiapin gitu. Relate. Bagian kita untuk menjalaninya gitu. Meskipun dalam prosesnya bisa berubah, berganti, diasah, itu lagi dibentuk lagi kan. Tapi ya bagian kita untuk mengerjakan dan ada itu ya mau supaya kita hidup di dalamnya gitu yang menghidupi itu. Jadi kalau mindsetku pada saat itu adalah hidup ini nggak berharga, justru salah karena Tuhan udah kasih hidup yang punya tujuan yang ada rencananya dia di dalamnya. Ya hidup lu itu justru sangat berharga. Wow. Gitu. Aku relate banget sih karena tadi juga gimana? Ya ada aku fase untuk di waktu aku merasa nggak berharga banget terus menyia-nyiakan hidup itu. Ternyata memang dapat ayat ini aku dapat ini di 2022. Oh. Beneran dapatnya magis, nanti bisa tak sharingin lah. Iya. Setelah ini. Wow, kaget banget, shock banget aku serius. Bisa sama ternyata. Shock. Oke, mungkin kamu ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini. Iya. Teman-teman buat yang nonton podcast ini, aku mau ngasih tahu kalau hidupmu itu berharga. Berharga banget. Tadi aku udah mention sedikit sebelumnya. Tapi karena aku mendalami soal relasi, aku tahu bahwa relasi yang toksik itu sangat bisa membuatmu merasa tidak berharga. Karena kita manusia ini rapuh, kita butuh validasi, tetap butuh. Kita butuh kasih sayang dari orang lain, kita butuh menyayangi orang lain. Dan pondasi itu bisa hancur karena kalimat-kalimat yang membuat kamu merasa tidak berharga atau hidupmu tidak berharga. Tapi ingat lagi bahwa kamu ada di dunia ini karena Tuhan yang mau kamu ada di dunia ini. Kamu lahir aja itu sudah karena kehendak Tuhan.
Jadi rasa berhargamu jangan ditempatkan dalam prestasi, dalam pencapaian-pencapaian, dalam validasi-validasi orang lain, meskipun sekali lagi kita butuh itu juga, tapi dari kehendak Tuhan. Dimulai dari sejak kelahiran hidupmu, itu aja udah Tuhan mau kamu ada di dunia ini. Jadi rasa, nilai, value, berhargamu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kamu, maka kamu berharga. Wow. Thank you banget waktunya loh, Kristi. Sama-sama. Buat teman-teman yang mungkin belum follow Kristi, bisa dilihat di Instagramnya Kristi @KristiMR MS. Sorry. Kristi MS. Jadi di situ nanti di bio-nya juga dia banyak e-book-nya juga. Kalau yang mau baca bukunya yang tentang toxic relationship free juga bisa di Gramedia atau di bio juga ada ya. Ada. Untuk ordernya gitu aja. Thank you banget. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen untuk video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Kristi. Thank you. Tuhan memberkati. Thank you, Ren. God bless juga.